Ya, saat ini saya sedang berada di Sangkaropi, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara, dan terlihat di sana itu kabut sudah bergerak menutupi lokasi di sekitar Sangkaropi ini, dan saya akan turun menuju ke Palato nah itu ada orang yang membawa tuak, itu tuak ya, yang di dalam jerigen itu. Ya, jadi beginilah perjalanan dari Sangkaropi. Lembang Sangkaropi atau Desa Sangkaropi ini terletak di Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara, dengan posisi di sebelah timur laut dari Kota Rantepao. Dari Kota Rantepao, perjalanan menuju ke Lembang Sangkaropi ini bisa ditempuh antara 20 hingga 30 menit. Adapun kondisi jalanan di Lembang Sangkaropi ini cukup bagus dan mulus setelah mengalami perbaikan dan pelebaran jalan beberapa tahun yang lalu. Jadi perjalanan dari Rantepao menuju ke Lembang Sangkaropi ini cukup lancar, bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor atau roda 4 alias mobil. Dan kondisi geografis Lembang Sangkaropi ini terdiri dari perbukitan dan lembah-lembah. Jadi kondisinya itu berbukit-bukit begitu ya. Dan penghasilan utama dari warga di Lembang Sangkaropi ini, mereka hidup dari sektor pertanian. Nah, kali ini perjalanan saya dimulai dari bagian puncak. Ya, saya menyebutnya begitu karena terlihat dari atas itu, di tempat saya mulai berangkat tadi, kelihatan hingga kejauhan itu di Mangulawa, Kecamatan Sadan juga. Dan jalanan yang saya lewati ini adalah jalan perintis menuju ke Trans Sulawesi ya, yang dibangun untuk menghubungkan antara Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu, di mana jalan ini menghubungkan antara Kota Rantepao, ibu kota Toraja Utara, dengan Kecamatan Batu Sitanduk di Luwu sana. Dan bisa dilihat di Google Maps ya. Hanya saja jalan lintas Kabupaten Trans Sulawesi ini baru dibangun hingga sampai di bagian puncak di Lembang Sangkaropi ini. Dan jalanan selanjutnya menuju ke arah Batu Sitanduk ke sana itu masih dalam tahap pengerasan dan pengerjaan. Adapun kondisi jalan di Sangkaropi ini berkelok-kelok, terdiri dari turunan dan tanjakan. Oke, kita lanjutkan perjalanan, dan saat ini saya masih terus menyusuri jalan Trans Sulawesi
dari arah Sangkaropi dan saya akan menuju ke Palato. Kondisi jalan di lokasi ini cukup mulus dan di kiri kanan jalan terdapat persawahan serta rumah-rumah penduduk. Dan kebetulan cuaca hari ini cukup mendukung, tampak hanya kabut-kabut tipis dan berawan ya. Sementara di wilayah ini, di sekitar sini ternyata persawahan sudah mulai sawah-sawah mulai ditanami dengan padi. Tampak di sebelah kiri ini sawah mulai menghijau dengan tanaman padi. Nah, sayangnya di jalan Trans Sulawesi ini di Lembang Sangkaropi terdapat beberapa bagian yang mengalami keretakan, dan di beberapa lokasi lagi mengalami semacam penurunan tanah atau longsor ya. Ya, perjalanan masih terus berlanjut dengan menyusuri rute Jalan Raya Trans Sulawesi dari Sangkaropi menuju ke Palato Sadan. Pergerakan karena kondisi tanah yang labil ya, sehingga menyebabkan aspal di bagian itu mengalami keretakan. Ya, kita masih terus berlanjut menyusuri jalan dari arah Sangkaropi. Di sisi kiri kanan jalan terlihat bangunan rumah milik warga dan kompleks rumah Tongkonan yang merupakan rumah adat suku Toraja. Perjalanan bisa ditempuh dengan cukup santai karena suasana di sekitar lokasi ini cukup lengang juga. Nah, ini barusan lewat sebuah truk yang membawa seekor kerbau, dan kita ketahui selama ini kerbau adalah merupakan hewan yang sangat penting keberadaannya bagi suku Toraja, karena hewan kerbau ini digunakan untuk berbagai keperluan upacara adat dan pesta. Dan sekarang saya sudah memasuki lokasi di mana ada sebuah tanah yang terdiri banyak bebatuan. Itu yang tinggi-tinggi itu adalah ranteh dalam bahasa Toraja, tanah datar yang merupakan ranteh Palato. Lalu di sebelahnya ini ada sebuah gereja Toraja Jemaat Sadan yang masih dalam tahap renovasi dan pembangunan kembali ya. Nah, ini kalau ke arah kanan ini menuju ke Rantai Paut, dan arah sebaliknya itu menuju ke Balusu. Dan di depan ini ada jembatan Palato, di bawahnya itu mengalir Sungai Sadan yang oleh warga Sulawesi Selatan biasa disebut dengan Sadang, Sungai Sadang. Jadi Sungai Sadan ini mengalir dari Ulu Salu atau hulu
Sungai Sadan di bagian utara sana, kemudian melewati kota Rantepao, Toraja Utara, lalu mengalir ke arah barat menuju ke kota Makale, Tanah Toraja, kemudian terus mengalir melewati Kabupaten Endrekang, Kabupaten Sidrap mungkin, dan Kabupaten Pinrang. Jadi bermuara di Kabupaten Pinrang sana, di mana Sungai Sadan ini mengalir hingga ke Laut Selat Makassar. Nah, ini ada kerbau dan gembalanya. Ya, ini sekarang menyusuri jalanan yang akan menuju Mangulawa yang saya sebut di bagian depan tadi, bahwa pemandangan dari arah puncak Sangkaropi bisa terlihat sampai kejauhan. Nah, yang saya maksud adalah di lokasi ini. Coba kita lihat ke atas sana itu. Nah, itu yang bagian gunung-gunung di atas itulah lokasi Lembang Sangkaropi tadi. Nah, itu di bawah terlihat Sungai Sadan. Oke, jadi perjalanan untuk kali ini sampai di sini dulu, di Mangulawa.